Assalamualaikum Bu Edi. Oke, saya Bu Retno. Iya, Pak. Ini saya mau menanyakan tentang pasca pembelajaran yang kemarin saya observasi di kelas Bu Edi, kelas busana kelas 11, busana berapa? Busana. Gimana Bu? Apakah kemarin sudah puas dengan pembelajaran? Kalau untuk puas dan tidaknya saya cenderungnya masih kurang puas ya. Kurang puas. Masih ada beberapa kekurangan di sini. Kira-kira yang masih belum tercapai di bagian mana? Kalau dari yang tercapai, saya memang dari kita siswa itu saya itu belum seluruhnya karena itu bisa mengeluarkan kreativitasnya. Kayak kalau yang memiliki semangat belajar yang tinggi dia sudah menunjukkan kreativitasnya, dia sudah mampu mendesain baju anak dengan sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi di beberapa anak yang cenderung kurang menyukai dia masih masih standar, belum terlihat kreativitasnya. Terus bagaimana Bu Evi menanggapi hal tersebut? Saya berencana untuk berusaha untuk memberi lagi dengan cara memberikan stimulus-stimulus kepada saya nilai masih kurang. Kira-kira contoh stimulusnya? Ya, dengan menunjukkan contoh-contoh dari evaluasi dari kelas juga saya sudah ini kan sudah sempat melakukan evaluasi ini baju anak yang sudah bagus dan sudah memasuki kategori layak jual, yang belum, dan mereka dari situ kan jadi bisa melihat dan ini kriteria yang sudah dinyatakan layak jual atau belum. Dari situ harapannya bisa memacu anak-anak untuk bisa lebih mengeluarkan. Jadi memberi contoh nyata gitu ya, biar mereka mungkin yang tadinya pemikirannya masih yang mana jadi dikasih yang nyata. Oke. Kalau sudah diperlihatkan itu apakah masih perlu dikembangkan lagi atau hanya cukup memperlihatkan seperti itu? Ya, harapannya dia masih bisa memperbaiki desainnya. Kan kalau desainnya masih standar kan belum bisa dikatakan layak jual, kan dia masih mungkin bisa memperbaiki. Berarti bagaimana itu alur tindak lanjutnya, karena dari yang kemarin terus alur tindak lanjutnya gimana? Kan dari dari dia melihat hasil temannya kan terus sedikit motivasi, terus saya beri waktu untuk dia membuat desain kembali. Jadi dimulai dari motivasi, terus memberikan contoh agar terbuka pikirannya gitu ya. Mau dilakukan apa? Kebetulan kemarin itu kan saya jadi kan minggu kemarin itu baru selesai, saya pembelajaran lagi dengan beberapa lagi jadi 2 minggu. Jadi tetap di kelas full ya, bukan di kelompok anak yang kurang saja. Ya, di kelompok anak yang kurang, jadi anak yang sudah dinyatakan sudah lolos itu nanti akan masuk materi yang baru dari berikutnya. Nah, mungkin anak-anak yang belum ini saya belum memperbaiki. Jadi tidak tertuju pada waktu ya, tapi mereka harus bisa ya. Jadi mesti
meskipun waktunya sudah habis, mereka yang belum tetap di apa, diopeni itu ya. Iya. Oh iya, bagus sekali itu. Jadi tidak tertuju dengan waktunya udah habis langsung ganti, tapi tujuannya adalah untuk mereka bisa gitu. Jadi bukan di waktu tapi lebih ke tujuan belajar. Itu bagus sekali itu. Mungkin cukup. Mungkin saya tunggu kabarnya untuk pembelajaran berikutnya. Apakah apa namanya, tindak lanjut Bu Evi itu apakah punya kabar baik yang saya inginkan? Semoga mendapatkan kabar baik dan anak-anak bisa termotivasi dan bisa menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak itu kan mampu dan jangan mungkin perlakuan yang pernah dihadapi, jadinya dia juga bisa mengeluarkan Baik, seperti itu saja Bu Evi yang pengen saya tahu. Ternyata kok bagus sekali ada tindak lanjutnya, tidak hanya berhenti di kemarin saja. Itu aja. ya. Terima kasih sudah Ibu Hevi, Pak Agus ketika melaksanakan kegiatan coaching dari mulai pra, kemudian ketika observasi, terus ini pasca. Apa yang dirasakan Ibu Hevi dulu? Apakah ini suatu hal yang itu bisa Bukan kebanyakan nanya gitu. ya, ini memang hal yang baru ya. Saya merasa ya jadi ada terbuka wawasannya terhadap hal yang baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Terus ada coaching ini jadi saya ya ada sedikit yang masuk ke dalam diri saya. Harapannya untuk perbaikan. Kalau saya itu setelah di tengah-tengah itu biasanya kok mengikuti kalimat yang terakhir dari si Joji. Jadi kalimat yang terakhir yang kurang apa itu tak kerja gitu. Meskipun ya kalau sudah sampai saya harus tanya, jangan ikut-ikutan menjawab. Kalaupun saya mau menjawab itu adalah cuma memastikan tadi seperti ini, itu mengkonfirmasi saja. Gimana caranya saya tetap harus bertanya. Jadi mungkin sedikit banyak Bu Hevi, kalau Pak Maruf sih sudah belajar dengan beberapa teman. Bu Hevi sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan serupa, coaching seperti ini dari ini. Jadi yang namanya coaching itu kan memang ada dua pihak, satu sebagai coach, satu sebagai coachee. Nah sekarang ini Pak Marus yang sebagai coach, dengan yang jadi coachee. Inti dari percakapan coaching itu adalah menggali potensi coaching. Jadi Pak Marus itu menggali potensi Bu, sehingga harapannya tidak muncul itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggiring ke suatu opini jawaban yang dikersakkan Pak Marus sebagai coach. Jadi betul-betul pure murni dari seorang coach, sehingga coaching kalau tadi itu disampaikan ada hal yang kurang dalam pembelajarannya, dalam hal ini adalah tentang kreativitas lagi dari peserta didik itu masih bisa ditingkatkan kok gitu ya. Nah itu bagaimana trik, bagaimana caranya itu muncul betul-betul idenya itu dari penjenengan atas pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan Pak Marus sebagai coach. Nah, seperti itu sehingga memang benar Pak Marus itu tidak terus memberikan pernyataan-pernyataan versi Pak Marus. Oh iya. Iya, itu ya dikasih sendiri sehingga kapan-kapan karena Kompel di SMK 3 itu juga semakin banyak kegiatannya,
praktik misalnya, bukan tidak hanya sebatas latihan, tetapi lama-lama dalam keseharian kan bisa dilaksanakan. Sekarang Pak Mahfuz yang jadi coach, siapa tahu besok itu Siap. sehingga tidak lain dan tidak bukan nanti kaitannya dengan peserta didik saja. Dengan peserta didik happy, peserta didik Pak Mahfuz, terus potensinya itu semakin